adik-adik, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu Keselamatan Tidak Ada di Siapapun. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur hari ini kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu. Tolonglah kami supaya kami dapat hormat beribadah kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, amin. Adik-adik, hari ini kita akan mendengarkan cerita tentang seorang bapak yang memiliki mutiara yang sangat indah. Wah, mutiara yang sangat indah. Bagaimana ya ceritanya? Yuk adik-adik, mari kita sama-sama mendengarkan ceritanya. Adik-adik, di sebuah desa di pinggir pantai ada seorang penyelam. Penyelam itu adalah sebuah pekerjaan yang ada di dalam air. Nah, bapak itu adalah penyelam yang sangat hebat. Dia dapat menyelam di dalam air yang bergelombang besar. Pada saat bapak itu sedang menyelam, datang seorang sahabatnya yang melihat bapak itu sambil tersenyum sangat bahagia. Sahabatnya berkata, "Penyelam yang terbaik, Ricky sahabatku." Seru sahabatnya itu. "Lihat ini teman," Ricky berkata dengan suara yang keras sambil menunjukkan tiram yang didapatkannya. Tiram itu adalah sebuah kerang. "Aku rasa isinya akan bagus." Sahabat bapak Ricky yang biasa dikenal dengan Rico mengambil kerang itu dan melepaskannya dengan pisau. Sementara bapak Ricky mengeluarkan kerang-kerang kecil dari saku kecilnya. "Ricky, coba lihat, mutiaranya sangat indah sekali." "Lumayanlah, tapi ini belum seberapa, Rico." "Belum seberapa? Emang kamu pernah melihat yang lebih indah dari ini?"
Ini sempurna, Ricky. Iya kan? Oh, tentu saja ada yang jauh lebih bagus. Ya, aku memilikinya sebutir. Coba kamu lihat mutiara ini, ada cacatnya, ada bintik hitam, dan bentuknya tidak sempurna. Ada lekukan dan bentuknya pun agak lonjong. Tetapi mutiara ini lumayanlah. Wah, matamu sangat tajam sekali menilai keindahan mutiara ini, Ricky. Aku gak akan pernah melihat mutiara seindah ini lagi. Itulah yang seperti yang kau katakan tentang Allahmu. Manusia melihat dirinya sendiri sudah sempurna, tetapi Allah melihat mereka apa adanya. Sambil bercerita, Ricky dan Rico menuju ke kota. Ya, kamu benar sekali, Ricky. Karena Allah menawarkan kebenaran yang sempurna kepada semua orang yang percaya kepadanya dan yang menerima keselamatan yang ditawarkannya dengan cuma-cuma itu. Apakah kamu mengerti tentang hal itu, Ricky? Tidak, sudah berapa kali kukatakan kepadamu, Rico, hal seperti itulah kekurangan agamamu yang baik itu. Aku tidak dapat menerimanya. Ya, mungkin aku terlalu sombong. Bagaimanapun, aku harus bekerja untuk tempatku di surga. Kalau tidak, aku akan tetap gelisah. Oh, Ricky temanku, kau gak akan mencapai surga dengan cara itu. Hanya ada satu jalan ke surga yang sekarang harusnya kau pikirkan. Mungkin ini kali terakhir kamu akan menyelam. Kau harus menerima hidup baru yang Allah tawarkan melalui anaknya. Apa? Ya, kamu benar. Ini adalah bulan terakhir tahun ini aku menyelam. Wah, aku harus melakukan persiapan. Astaga, Ricky, kau seharusnya memikirkan hidup yang kekal, bukan persiapan ziarahmu. Justru itu yang akan aku lakukan, Rico. Kau lihat tidak bapak yang di sana itu? Dia peziarah, mungkin dari Medan. Dia berjalan kaki telanjang dan menginjakkan kakinya ke batu yang paling tajam, dan setiap beberapa langkah dia mencium dan berlutut ke tanah. Itulah yang benar. Maka hari pertama tahun baru ini aku akan pergi berziarah. Aku sudah merencanakan seumur hidupku. Kali ini aku pasti akan ke surga. Aku akan ke Sibolga dengan berlutut. Ricky, kau gila. Jarak Sibolga itu jauh sekali. Kulit lututmu akan robek, dan sebelum engkau tiba di Sibolga, engkau akan mati. Tidak, aku akan tetap pergi ke Sibolga. Maka dewa-dewa semuanya akan memberi pahala kepadaku. Ricky temanku, Yesus sudah mati untuk membayar harga surga untukmu. Kau tidak perlu lagi berjalan berlutut ke Sibolga. Tetapi Ricky
tidak mau mengubah pemikirannya. Dan dia berkata kepada Riko, Riko, kau adalah sahabatku yang paling kukasihi di dunia ini, karena kau selalu ada menemaniku dalam semua keadaanku. Meskipun begitu, kau tidak bisa menghalangiku. Kebahagiaanku yang kuingini saat ini adalah aku harus pergi ke Sibolga. Bapak Riki, si penyelam itu, tidak mengerti tentang keselamatan yang Yesus berikan dengan cuma-cuma. Pada suatu sore, Riki berkunjung ke rumah Riko. Riko menyambut dan mempersilahkan Riki untuk masuk, tetapi ia menolak. Dan Riki berkata, Aku meminta kamu datang ke rumahku sebentar saja. Aku mempunyai sesuatu yang ingin kuberikan kepadamu. hati Riko penuh dengan harapan. Dia pikir Allah mengabulkan doanya agar Riki mengerti firman Tuhan dan menjawabnya dengan semangat. Tenang saja, aku pasti akan datang. Tetapi ketika mereka hampir sampai di rumah, Riki berkata kepadanya, 1 minggu lagi aku akan berangkat ke Sibolga. Mendengar hal itu, Riko sangat sedih. Setelah berada di rumah Riki menunjukkan sebuah peti besi kepada Riko dan dia berkata, Dulu aku mempunyai seorang anak laki-laki. Anak laki-laki? Kenapa kamu tidak pernah menceritakannya kepadaku, Riki? Aku tidak sanggup, tetapi sekarang aku akan menceritakannya kepadamu. Anakku juga seorang penyelam. Dia penyelam terbaik di belawan ini. Dia cekatan dan dapat menahan nafas panjang di dalam air. Pada suatu hari, ia pergi menyelam untuk mendapatkan mutiara yang indah dari semua mutiara yang pernah ia dapatkan. Tetapi saat ia mendapatkannya, ia sudah terlalu lama di dalam air, sehingga tidak lama kemudian ia pun meninggal. Bapak Riki sangat merindukan anaknya. Lalu Bapak Riki pun berkata, Selama bertahun-tahun dia telah menyimpan mutiara itu. Tetapi sekarang aku akan pergi dan tidak kembali lagi. Maka aku akan memberikan mutiara ini kepada temanku. Riki membuka peti besi itu dan memberikan mutiara itu kepada Riko. Dan ini adalah pertama sekali Riko melihat sebuah mutiara yang sangat indah dan sangat besar. Harganya pasti tidak ternilai. Beberapa saat kemudian, Riko menatap mutiara itu dengan sangat senang. Riki, mutiara
mutiaramu sangat indah sekali. Mutiara itu sempurna, Riko. Riko memandang Ricky dan berkata kepadanya, Ricky, mutiara ini sangat indah sekali dan sangat menakjubkan. Bolehlah aku membelinya. Aku akan membayar 6 juta kepadamu. Riko, apa maksudmu? Ricky sangat terkejut karena Ricky tidak mau menjual mutiara itu. Mutiara itu harganya tidak ternilai. Tidak ada seorang pun yang sanggup membayarnya. Karena untuk mendapatkan mutiara yang indah itu, Ricky harus kehilangan anaknya yang tunggal. Lalu Riko pun berkata kepada Ricky, Riko, tidak mengertikah engkau? Itulah yang kau katakan kepada Allah. Allah sedang menawarkan keselamatan kepadamu. Keselamatan itu begitu besar dan tak ternilai harganya. Tidak ada orang yang cukup baik yang layak menerima keselamatan itu. Sehingga Allah harus memberikan anaknya yang tunggal supaya kau bisa masuk ke surga. Walau dengan ratusan ziarah, Ricky, engkau tidak akan dapat membayar untuk masuk ke surga. Engkau hanya dapat menerima pemberiannya itu sebagai kasih Allah kepadamu. Ricky, maukah engkau menerima pemberian Allah? Sebab engkau tahu pemberian itu dibayar dengan kematian anaknya. air mata Ricky pun mengalir mendengar perkataan Riko. Akhirnya Ricky tersadar. Dia sekarang mengerti apa yang telah Riko katakan. Riko, aku mengerti sekarang bahwa ada hal yang tidak ternilai harganya dan tidak dapat dibayar oleh apapun. Dan aku mau menerima keselamatan yang diberikan olehnya itu. Maka berlututlah Ricky dan ia berdoa kepada Tuhan dan menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya. Adik-adik, dalam kisah ini kita teringat dari firman Tuhan dalam Roma 5 ayat ke-6 sampai yang ke-8. Karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita, orang-orang durhaka, pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Adik-adik, dari cerita ini kita tahu bahwa Riko sangat menyukai mutiara itu hingga ia ingin membelinya. Namun
Ricky yang memiliki mutiara itu tidak menjualnya, tapi dia hanya ingin memberikan itu kepada Rico dengan cuma-cuma, karena harga mutiara itu tidak ternilai. Karena untuk mendapatkan mutiara itu, Ricky kehilangan anaknya. Demikian juga adik-adik, keselamatan atau hidup yang kekal yang Tuhan berikan itu diberikan dengan cuma-cuma karena kita tidak membayar kematian Tuhan Yesus. Keselamatan atau hidup yang kekal itu bukan hasil pekerjaan manusia, tetapi itu adalah pemberian Allah. Maukah adik-adik mendapatkan keselamatan yang diberikan Tuhan, yang Dia berikan dengan cuma-cuma? Percayalah kepada Tuhan Yesus yang telah mati di kayu salib, supaya kamu mendapatkan hidup yang kekal yang Tuhan berikan. Demikianlah cerita kita pada hari ini. Mari kita memuji Tuhan dengan judul lagu "Keselamatan Tidak Ada di Siapapun". Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur hari ini boleh mendengarkan firman Tuhan. Ajarilah kami untuk boleh percaya kepada Tuhan yang telah mati untuk segala dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan bersyukur. Amin. Ayat hafalan Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan Anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16.